Lihat ini. Baru saja saya mendapat pesan di Telegram dari asisten AI saya, dan setiap pagi ia mengirimkan ringkasan singkat seperti ini. Ia memberitahu saya apa saja yang ada di kalender saya, dan hal penting apapun yang perlu saya perhatikan, semuanya tanpa saya harus bertanya terlebih dahulu. Dan itulah, tepat di situ yang membuat ini begitu istimewa. Kebanyakan asisten AI yang kamu lihat online sebenarnya hanyalah chatbot. Mereka hanya melakukan sesuatu ketika kamu membuka tab dan mulai mengetik. Asisten AI yang saya buat ini bisa berjalan sendiri, sesuai jadwal, dan menghubungi saya lebih dulu. Karena asisten ini selalu online dan terhubung dengan alat-alat yang saya gunakan setiap hari, seperti Google Workspace, Slack, dan Telegram. Nama saya Caleb, dan dalam 15 menit ke depan, saya akan membimbing Anda dari nol hingga memiliki asisten AI pertama Anda. Asisten AI yang diatur agar bekerja persis seperti milik saya. Anda tidak perlu bisa coding, Anda tidak perlu paham teknis. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang tepat, dan itulah mengapa kita akan membangunnya bersama, langkah demi langkah. Dan pada akhirnya, Anda akan memiliki asisten sungguhan yang akan menghubungi Anda lebih dulu, mengingat hal-hal penting, dan membantu Anda mengambil tindakan pada tugas-tugas penting. Jadi, sebenarnya apa itu asisten AI? Karena saat ini, istilah itu digunakan untuk hampir semua hal. Beberapa orang menyebut ChatGPT atau Claude sebagai asisten, padahal sebenarnya itu hanya aplikasi chat. Mereka tak sanggutin bagus untuk menjawab pertanyaan brainstorming atau menulis, tapi mereka tidak akan melakukan apapun kecuali Anda membukanya dan mengetik prompt terlebih dahulu. Dan di sisi lain ada otomasi. Otomasi bisa berguna, tapi pada dasarnya hanya jika peristiwa ini terjadi, maka lakukan ini. Tidak ada pemahaman yang nyata, tidak ada memori, dan tidak ada fleksibilitas. Dan begitu Anda mulai menumpuk tugas-tugas yang lebih kompleks, otomasi bisa menjadi sangat membingungkan dengan sangat cepat. Ketika Anda memikirkan searching memiliki asisten, Anda tidak ingin rasanya seperti AI. Anda ingin rasanya seperti asisten manusia sungguhan. Jadi itu berarti asisten Anda harus bisa melakukan 3 hal inti. Pertama, ia membutuhkan otak dan memori. Otaknya berasal dari model AI melalui API seperti OpenAI, Anthropic, atau Gemini. Itulah bagian yang bisa memahami maksud Anda dan membuat keputusan. Dan memorinya adalah yang membuatnya bisa mengingat apa yang Anda katakan padanya, seperti preferensi Anda, rutinitas Anda, apa yang sedang Anda kerjakan, dan apa yang penting bagi Anda. Jadi Anda tak perlu mulai dari awal lagi. Kedua, asisten harus aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu akan sangat buruk untuk asisten manusia sungguhan, tapi untuk AI, kita sebenarnya bisa mewujudkannya. Di video ini, saya tunjukkan cara mengaturnya agar tetap online. Ketiga, ia butuh alat. Alat memungkinkan AI melakukan lebih dari sekadar bicara. Dengan akses ke Telegram, Slack, atau Google Workspace, AI bisa langsung bertindak. AI bisa berjalan sesuai jadwal, memantau hal-hal tertentu, dan mengirim pesan kepada Anda ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan tanpa Anda harus memintanya terlebih dahulu. Jadi itulah yang kami maksud dengan asisten AI di video ini. Ini bukan chatbot yang hanya bisa diajak bicara, bukan juga otomasi sederhana. Kita sedang menciptakan asisten nyata yang bisa mengingat, selalu online, dan membantu Anda menangani tugas-tugas, bahkan ketika Anda tidak memikirkannya. Dan itulah yang sedang kami bangun, dan kita akan membangunnya dengan sesuatu yang disebut OpenClaw. Ini belum pernah mendengar tentang OpenClaw sebelumnya, berikut penjelasannya. OpenClaw adalah alat yang memungkinkan Anda membuat asisten AI sendiri dan menjalankannya di satu tempat. Anda menghubungkannya ke model AI sebagai otaknya, lalu Anda menghubungkannya ke alat-alat yang Anda gunakan, dan kemudian Anda bisa mengaturnya untuk menjalankan tugas-tugas secara terjadwal. Begitulah cara Anda mendapatkan asisten AI yang benar-benar bisa hadir lebih dulu, bukan hanya duduk di aplikasi chat menunggu Anda. Dan alasan mengapa OpenClaw layak digunakan adalah karena semuanya menjadi sangat mudah dilakukan. OpenClaw adalah salah satu alat pertama yang memungkinkan pemula untuk menyiapkan asisten AI yang sesungguhnya. Jadi itu berarti OpenClaw memenuhi semua kriteria yang tadi kita bahas tentang apa yang layak disebut sebagai asisten AI sungguhan. Dan bagian yang menyenangkan adalah Anda bisa mengelola semuanya dari satu dashboard, sehingga pengaturan dan menjaga semuanya tetap terorganisir jadi jauh lebih mudah. Sekarang, OpenClaw adalah alat yang sangat kuat, yang berarti kita memang perlu membahas soal keamanan sebentar. Jika Anda tidak memperlakukan keamanan dengan serius di sini, seseorang dengan niat buruk bisa dengan mudah mengacaukan asisten Anda, mengakses hal-hal yang Anda hubungkan, dan dalam kasus terburuk membuat Anda kehilangan banyak uang dan stres. Jadi pertama, mari kita bahas tentang token. Dalam beberapa menit, Anda akan belajar cara menghubungkan hal-hal seperti token gateway Anda, kunci API untuk model AI Anda, dan token untuk menghubungkan alat seperti Telegram. Anggaplah token Anda seperti kata sandi. Jika seseorang mengaksesnya, mereka bisa masuk ke pengaturan, menyamar sebagai asisten, terhubung ke integrasi, dan melakukan tindakan tanpa izin Anda. Jadi kita akan berhati-hati dengan token-token ini dan menyimpannya di tempat yang aman.
Hal kedua yang perlu diwaspadai adalah skill. Skill adalah yang memberikan kemampuan pada asisten Anda untuk melakukan hal-hal seperti terhubung ke layanan, menjalankan tugas, atau mengambil informasi. Tempat paling umum untuk mendapatkan skill ini adalah dari situs web bernama ClawHub atau GitHub. Namun karena OpenClaw masih baru dan sedang berkembang, ada orang-orang di luar sana yang mengunggah skill berbahaya yang dirancang untuk mencuri informasi, mengambil token Anda, atau melakukan hal-hal mencurigakan di latar belakang. Jadi pastiin Anda hanya menginstal skill yang Anda percayai dan selalu periksa apa yang dilakukan sebuah skill sebelum Anda menghubungkannya ke hal-hal penting. Ketiga, Anda juga harus berhati-hati tentang di mana Anda menginstal OpenClaw. Anda bisa menjalankan OpenClaw di komputer pribadi Anda, tapi saya tidak menyarankannya. Jika Anda menginstal asisten yang selalu aktif di mesin yang sama yang Anda gunakan setiap hari, dengan akun pribadi, file, dan login Anda meningkatkan risiko keamanan Anda secara signifikan. Itulah mengapa saya penyarankan untuk menggunakan di sesuatu yang disebut VPS. VPS pada dasarnya adalah komputer terpisah di cloud yang Anda sewa, dan ini membuat OpenClaw terisolasi dari perangkat pribadi Anda. Ini juga memiliki manfaat kedua. VPS memungkinkan asisten Anda berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang memang tujuan utamanya. Dan itulah mengapa di video ini kita akan menggunakan VPS. Dan untuk pemula, ada cara termudah untuk menyiapkan VPS OpenClaw adalah dengan Hostinger. Itu karena mereka memiliki template OpenClaw satu klik yang secara otomatis mengatur semuanya dan membuat Anda siap dengan cepat. Jadi buka tautan yang Anda lihat di layar sekarang, atau klik tautan pertama di deskripsi video. Itu akan membawa Anda ke halaman yang tepat untuk melakukan pengaturan ini. Ini juga akan memberi Anda diskon tambahan 10% untuk paket VPS apapun, dan setelah Anda membuka tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Mulailah dengan memilih paket VPS Anda. Secara default, ini akan diatur ke KVM2. Namun, jika Anda ingin memulai dari yang kecil, Anda juga bisa mengaturnya ke KVM1 dan meningkatkan paket Anda nanti jika membutuhkan lebih banyak sumber daya. Setelah Anda memilih paket, gulir ke bawah dan klik Deploy. Di halaman ini, mulailah dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default, ini akan diatur ke 24 bulan, dan itu akan memaksimalkan penghematan Anda. Namun, Anda juga bisa menambahnya ke paket 12 bulan atau 1 bulan. Saya memang nggak menyarankan pengguna memilih paket 1 bulan, karena pada akhirnya akan jauh lebih mahal nantinya. Jadi, untuk tetap di tengah dan tetap mendapatkan banyak penghematan, saya akan memilih paket 12 bulan. Memilih paket itu juga masih akan memberikan Anda akses ke diskon tambahan. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat opsi di sini yang bertuliskan siap digunakan AI. Saya sarankan untuk mematikan opsi ini. Kita akan menambahkan API key kita sendiri nanti di video ini. Ada juga opsi pencadangan otomatis harian. Namun, saya akan tunjukkan cara membuat snapshot manual di dashboard Hostinger untuk cadangan manual. Lalu, pilih lokasi server. Cukup pilih opsi yang paling dekat dengan Anda. Kita sudah selesai di sini, gulir kembali ke atas dan klik lanjutkan. Dari sana, Anda akan membuat akun di Hostinger dan melalui proses pembayaran. Setelah Anda selesai melakukan pembayaran, Anda akan diarahkan ke halaman konfigurasi untuk deployment OpenClaw Anda. Di layar ini, Anda akan melihat kolom yang bertuliskan OpenClaw Gateway Token. Silakan salin token tersebut. Pastikan Anda menyimpannya dengan aman, dan jangan bagikan kepada siapapun. Perlakukan seperti kata Sandi. Jika seseorang memiliki gateway token Anda, mereka bisa mengakses dashboard OpenClaw Anda, dan itu tentu tidak baik. Jadi salin dan simpan di tempat yang aman. Selanjutnya, kita perlu memberikan otak pada OpenClaw. Di sinilah model AI Anda berperan melalui API key, seperti OpenAI, Anthropic, atau Gemini. Pada halaman Hostinger yang sama, Anda akan melihat kolom tempat Anda bisa menempelkan API key Anda. Jika Anda sudah memiliki API key, tempelkan di sini. Jika Anda belum punya, Anda perlu pergi ke situs penyedia model AI, membuat key, dan menambahkan kredit atau metode pembayaran agar bisa dijalankan. Saya akan menggunakan Anthropic untuk asisten OpenClaw saya. Saya juga akan meninggalkan tautan di deskripsi untuk dashboard API key lainnya, kalau Anda belum tahu kemana harus pergi untuk membuatnya. Satu hal penting yang perlu dipahami di sini adalah bahwa menggunakan API itu berbayar, karena setiap permintaan yang Anda kirim ke model AI akan ditagih berdasarkan penggunaan. Jadi pada pengaturan penagihan model Anda, pastikan Anda menetapkan batas pengeluaran. Anda tentu tidak ingin secara tidak sengaja membiarkan ini tanpa batas dan akhirnya mendapat tagihan besar yang mengejutkan. Jadi tetapkan batas yang menurut Anda nyaman, simpan, lalu kembali ke Hostinger. Baik, sekarang setelah API key Anda sudah ditempel dan batas pengeluaran sudah ditetapkan, langkah terakhir di halaman ini adalah melakukan deploy. Silakan klik deploy dan Hostinger akan secara otomatis melakukan deploy OpenClaw menggunakan template tersebut. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit untuk selesai, jadi saya akan langsung melanjutkan setelah prosesnya selesai. Luar biasa, seperti yang Anda lihat, kontainer OpenClaw kita sekarang sudah berjalan. Apa yang akan dilihat di sini adalah si Docker Manager milik Hostinger.
Secara sederhana, sini adalah panel kontrol untuk segala sesuatu yang Anda jalankan menggunakan Docker. Saat ini, kita menggunakannya untuk OpenClaw, tapi nanti Anda juga bisa melakukan deploy aplikasi lain dengan cara yang sama. Jika Anda perlu mengelola pengaturan OpenClaw Anda atau ingin menemukan token Anda lagi, klik Manage. Lalu gulir ke bawah ke tab Environment dan perluas tab tersebut. Disinilah Anda bisa melihat kembali token OpenClaw Gateway Anda beserta API key dan pengaturan lainnya. Jika di masa depan Anda perlu menambah atau memperbarui variabel lingkungan, disinilah tempatnya. Selanjutnya, untuk membuka dashboard OpenClaw Anda, gulir kembali ke atas halaman dan klik tautan ungu ini. Tempelkan token OpenClaw Gateway Anda, lalu klik Masuk. Setelah masuk, Anda akan diarahkan ke dashboard OpenClaw. Di sebelah kiri, klik gambaran umum dan pastikan status Anda menunjukkan bahwa perangkat terhubung. Jika tidak berhasil, tempelkan token gateway Anda di sini dan klik Hubungkan. Sekarang, mari kita hubungkan OpenClaw ke Telegram, sehingga alih-alih menggunakan dashboard, Anda bisa mengirim pesan ke asisten Anda langsung dari ponsel. Pertama, temukan jendela chat OpenClaw di sisi kiri. Kemudian ketik "Mari kita atur Telegram". OpenClaw kemudian akan merespons dengan langkah-langkah berikut yang harus Anda ikuti. Dikatakan bahwa di sini kita perlu memulai percakapan dengan bot father di Telegram. Saya akan melakukan bagian ini menggunakan aplikasi Telegram desktop, tetapi setelah selesai, Anda juga akan bisa mengirim pesan ke asisten Anda melalui aplikasi seluler. Jadi mari kita buka Telegram dan cari bot father. Bot father adalah layanan yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola bot sendiri yang sangat penting untuk mengatur ini dengan OpenClaw. Mulailah chat dengan bot father, lalu klik perintah bot baru. Bot father akan meminta Anda untuk memasukkan nama bot dan nama pengguna. Pilih apapun yang Anda inginkan di sini. Setelah bot dibuat, bot father akan memberikan Anda sebuah token bot. Silakan salin token bot tersebut. Dan sama seperti token gateway, perlakukan ini seperti kata sandi. Jangan bagikan, jangan unggah dimanapun, dan simpan di tempat yang aman. Sekarang, kembali lagi ke OpenClaw. Tempelkan token bot tersebut di sini dan kirimkan. Selanjutnya, kita perlu memasangkan akun Telegram Anda dengan pengaturan OpenClaw Anda. Jadi kembali ke Telegram dan klik tautan dari bot father untuk membuka bot baru Anda. Lalu klik Mulai. Bot Anda seharusnya mengirimkan pesan berisi ID pengguna Telegram Anda dan kode pasangan. Silakan salin kedua baris tersebut dan kembali ke OpenClaw. Tempelkan informasi itu ke dalam chat di sini dan kirimkan. Oke, sekarang, pada tahap ini, semuanya seharusnya sudah dikonfigurasi dengan benar. Mari kita coba dan pastikan semuanya berfungsi. Kirim pesan ke bot Anda di Telegram dan lihat apakah bot tersebut merespons. Jika semuanya terhubung dengan benar, Anda akan melihat asisten Anda membalas di Telegram. Dan begitu Anda melihat balasan itu, artinya Anda sudah resmi terhubung. Selanjutnya, mari kita pelajari cara menginstal skill. Skill adalah fitur yang mengubah OpenClaw dari sekadar bisa mengobrol menjadi benar-benar bisa melakukan tugas menggunakan alat nyata. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu memikirkan sendiri cara menginstal skill. Karena OpenClaw sebenarnya bisa membantu Anda menginstal skill dan memecahkan masalahnya. Jadi saya akan melakukannya melalui Telegram. Pertama, saya akan mengetik skill apa yang bisa saya install. OpenClaw biasanya akan mengarahkan Anda ke perpustakaan skill. OpenClaw juga bisa memberitahu Anda rekomendasi berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan. Dalam kasus kita sedang membuat ringkasan harian yang bisa membaca dari Google Workspace, seperti kalender dan email Anda. Jadi skill utama yang kita butuhkan adalah skill Google Workspace yang disebut GOG. Selanjutnya, saya akan bertanya, bisakah Anda membantu saya menginstal skill GOG? Mengatur akses Google Workspace. Dari sini, asisten akan membimbing Anda melalui langkah-langkah untuk skill spesifik tersebut. Dan ini penting untuk dipahami. Setiap skill sedikit berbeda. Beberapa bisa diinstal dengan satu klik, beberapa membutuhkan variabel lingkungan, beberapa membutuhkan izin, dan beberapa memerlukan proses autentikasi singkat. Jadi jika ada yang gagal, tenang, ikuti petunjuk asisten dan instruksinya. Jika error, tempel pesan error ke chat dan tanyakan solusinya. OpenClaw sebenarnya dapat menulis ulang bagian dari kode skillnya sendiri dan membantu memecahkan masalah instalasi skill. Jadi biasanya Anda bisa memperbaiki masalah dengan cukup mudah. Sekarang saya akan mengikuti langkah instalasi dari asisten saya dan menghubungkan Google Workspace, sehingga asisten dapat mengakses kalender saya di Gmail. Baiklah, sekarang setelah saya menginstal skill Google Workspace dan memberikan akses OpenClaw ke Gmail dan kalender saya, kita akan membuat sebuah tugas yang membuat ini terasa seperti asisten sungguhan. Bebuat tugas itu adalah cara memberitahu OpenClaw untuk berjalan secara otomatis, sesuai jadwal, dan mengirim pesan kepada Anda terlebih dahulu tanpa perlu Anda perintah. Jadi, kembali ke obrolan Telegram kita dengan OpenClaw, saya akan memintanya untuk membuat sebuah tugas untuk kita. Saya akan mengetik, bantu saya membuat tugas ringkasan harian.
Setiap pagi jam 9, saya ingin kamu memeriksa Google Calendar saya untuk hari itu, memindai kotak masuk Gmail saya untuk hal-hal penting, lalu kirimkan saya ringkasan singkat melalui Telegram dengan prioritas utama saya. Dari sini, asisten akan membimbing kita untuk mengatur semuanya. Setelah semuanya diatur, kita akan melakukan satu uji coba cepat supaya Anda bisa melihat seperti apa ringkasan ini nantinya. Setiap pagi, jadi saya akan memintanya untuk menjalankan ringkasan harian sekarang juga. Dan selesai. Asisten saya sekarang telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia memindai Google Calendar saya dan menemukan jadwal rapat tim saya untuk minggu ini. Lalu ia memeriksa kotak masuk Gmail saya dan menemukan email dari John. Dan di email itu, John mengatakan bahwa ia tidak bisa hadir di rapat tim minggu ini. Kemudian asisten saya memberikan daftar prioritas saya, yaitu meninjau email dari John dan menyesuaikan waktu rapat. Dan mulai sekarang, asisten saya akan menjalankan tugas ini setiap pagi jam 9. Semua dilakukan secara otomatis, dan sekarang dengan metode yang persis sama seperti yang baru saja saya tunjukkan, Anda bisa memasang skill, membuat tugas, dan menyelesaikan berbagai macam masalah dalam kehidupan sehari-hari Anda. Oke, sekarang setelah kita membuat tugas pertama kita, mari kita jalankan daftar periksa keamanan terakhir secara singkat. Ini adalah beberapa langkah tambahan yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk membuat pengaturan Anda lebih aman, dan memastikan Anda siap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertama, buka halaman keamanan resmi OpenClaw, yang tautannya akan saya cantumkan di deskripsi video. Salin tautan tersebut, tempelkan ke dalam chat OpenClaw Anda, dan minta asisten Anda untuk menerapkan serta memverifikasi pengaturan keamanan yang direkomendasikan. Alasan Anda melakukan ini adalah agar OpenClaw dapat mengamankan dirinya sendiri menggunakan praktik terbaik resmi. Anda bisa dengan cepat memastikan semuanya sudah diatur dengan benar. Selanjutnya, atur aturan persetujuan untuk tindakan yang berisiko. Beritahu OpenClaw bahwa jika ia akan mengirim pesan atas nama Anda, ia harus membuat draft terlebih dahulu dan meminta persetujuan Anda, serta selalu meminta izin sebelum menghapus file atau melakukan permintaan jaringan. Ini agar ia tidak bisa merusak tanpa izin Anda. Lalu beri batasan biaya di OpenClaw, atur batas percobaan, sehingga jika tugas gagal beberapa kali, proses berhenti. Dan tetapkan batas waktu berjalan agar tugas tidak berjalan tanpa henti. Alasan Anda melakukan ini adalah untuk mencegah terjadinya loop yang mahal yang dapat menyebabkan biaya API membengkak. Selain itu, pastikan Anda mengambil snapshot manual di dashboard Hostinger Anda sebelum mulai bereksperimen dengan skill baru atau melakukan perubahan besar. Anda perlu bisa melakukan ini karena jika terjadi kerusakan, Anda bisa mengembalikannya ke versi yang berfungsi hanya dalam beberapa menit, tanpa harus membangun ulang semuanya dari awal. Dan berbicara tentang Hostinger, jika Anda perlu mengelola pengaturan OpenClaw Anda, disitulah Anda akan melakukannya. Di sana Anda dapat menemukan pengaturan VPS, pengelola Docker, variabel lingkungan, cadangan, dan pengaturan keamanan Anda. Jadi jika Anda perlu memperbarui token, mengganti kunci model AI Anda, merestart container OpenClaw Anda, atau mengembalikan ke versi sebelumnya, semuanya bisa Anda lakukan langsung di dalam Hostinger. Dan juga, jika Anda mengikuti panduan ini dan belum menyiapkan VPS Anda, pastikan Anda menggunakan tautan pertama di deskripsi video. Klik tautan ke halaman Hostinger untuk VPS OpenClaw ini guna mendapat penawaran terbaik. Jika ada kendala atau pertanyaan, tulis komentar di bawah dan saya akan bantu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.